Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang fakta dan opini. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya, Istiqomah. Kemudian untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saudari Santi. Kemudian untuk materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh saudara Nizar. Untuk materi pertama yaitu tentang fakta yang meliputi pengertian fakta, ciri-ciri fakta, jenis-jenis fakta, dan contoh kalimat fakta. Untuk materi kedua tentang opini akan dijelaskan oleh Teh Santi, meliputi pengertian opini, ciri-ciri opini, jenis kalimat opini, dan contoh kalimat opini. Dan untuk materi ketiga yaitu tentang perbedaan antara fakta dan opini, yang meliputi kalimat fakta dan kalimat opini, serta bagian D, cara membedakan kalimat fakta dan opini. Untuk materi pertama tentang fakta yaitu pengertian fakta sendiri. Fakta menurut bahasa Latin dari kata factus yang artinya adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan yang nyata, yang terbukti dan telah menjadi kenyataan. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya menurut Kosasi. Informasi juga dapat disebut dengan fakta apabila informasi itu merupakan peristiwa yang berupa kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi. Selain itu, fakta ialah segala sesuatu yang terungkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta dapat juga berarti apa yang ada, yang dapat dilihat, dirasakan, dan disaksikan, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu peristiwa yang terjadi. Fakta selalu benar karena menyatakan apa adanya. Oleh karena itu, setiap orang akan memiliki kesamaan dalam pengamatan fakta. Kemudian ciri-ciri fakta. Keakuratan suatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta yang akurat yang dipilih atau disusun secara longgar dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberi tekanan dengan menyisipkan fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan fakta yang seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu. Ciri-ciri kalimat fakta yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, waktu kejadian. Kemudian yang ketiga, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Keempat, bersifat objektif. Kelima, sudah dipastikan kebenarannya. Kemudian ada jenis fakta. Fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum yaitu fakta yang berlaku sepanjang zaman. Contoh, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Kemudian fakta khusus.
fakta yang sebenarnya berlaku pada satu atau beberapa waktu tertentu. Contohnya, supir mengendarai mobil. Kemudian, poin keempat yaitu contoh kalimat fakta. Contoh kalimat fakta seperti pertama, Presiden Indonesia yang pertama adalah Dr. Soekarno. Yang kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian contoh ketiga, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram. Baik, terima kasih. Itu merupakan materi yang pertama tentang fakta. Kemudian materi kedua tentang opini akan dilanjutkan atau akan dijelaskan oleh saudari Santi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sinostari. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai opini. Adapun sub-subnya, yang pertama di sini pengertian opini, yang kedua ciri-ciri opini, yang ketiga jenis kalimat opini, yang keempat contoh kalimat opini. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, itu pengertian opini. Opini merupakan gagasan atau pendapat yang dikemukakan dan bersifat subjektif. Itu menurut Abdul Somad. Nah, adapun pendapat lain, opini adalah pikiran atau anggapan seseorang tentang suatu hal. Itu menurut Kosasih. Ada lagi, opini adalah perkiraan, pikiran atau anggapan tentang suatu hal, dalam kurung seperti orang atau peristiwa. Pendapat ini mengenai suatu hal dapat berbeda-beda. Perbedaan pendapat yang diungkapkan tergantung pada sudut pandang dan latar belakang yang dimiliki. Nah, di sini poin yang kedua yaitu ciri-ciri opini. Di sini ada poin A, informasi dapat disebut opini apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Adapun sub-subnya, yang pertama di sini berisi tanggapan terhadap suatu peristiwa. Yang kedua berisi jawaban atas pertanyaan mengapa, bagaimana, atau apa. Nah, yang ketiga bersifat subjektif. Di sini bisa kita lihat di dalam PowerPoint ciri-ciri opini terdapat tiga macam ya. Adapun di sini ciri-ciri kalimat opini. Kita bisa bedakan antara ciri-ciri opini dan ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini yang pertama tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua bersifat subjektif. Yang keempat tidak terdapat narasumber. Yang kelima tidak memiliki data yang akurat. Di sini jenis-jenis kalimat opini. Kita beranjak ke poin yang ketiga. Jenis kalimat opini yang pertama ada opini perorangan, yang kedua ada opini pribadi, yang ketiga ada opini publik, yang keempat ada opini umum, dan yang kelima ada opini khalayak. Bisa dilihat di dalam makalah penjelasan lebih lengkapnya. Kemudian yang keempat di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kalimat opini. Adapun contoh-contoh kalimat opini seperti yang tercetak miring yaitu yang pertama, kondisi para pengungsi itu sangat menyedihkan. Itu contohnya ya. Yang kedua, langit mendung, mungkin sebentar lagi hujan deras. Kita tahu meskipun langit mendung belum berarti hujan deras. Nah, di sini termasuk contoh kalimat opini. Yang ketiga, setidaknya ini adalah cara termudah untuk menghindari penularan penyakit yang terjadi di tempat umum. Nah, yang terakhir, setiap siswa hendaknya belajarnya dengan tekun supaya pintar. Itu termasuk contoh dari kalimat opini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Ahmad Nizar. Saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu poin C, perbedaan fakta dan opini, dan poin D, cara membedakan kalimat fakta dan opini. Yang pertama yaitu C, perbedaan fakta dan opini.
ada beberapa perbedaan antara kalimat fakta dan opini. Antara lainnya itu ada dua ya. Yang pertama kalimat fakta, yang kedua kalimat opini ya. Kalimat fakta ini ada tiga. Yang pertama, kebenarannya bersifat objektif. Jadi kebenaran itu mutlak, objektif dan tidak kesini atau kesana. Yang kedua ada merupakan kenyataan yang terjadi. Jadi fakta itu benar-benar kenyataan itu terjadi, bukan dibuat-buat ataupun diada-adakan. Kemudian yang ketiganya terdapat data akurat sebagai pendukung. Nah, biasanya ini ada pada seorang jurnalis. Mereka mencatat peristiwa-peristiwa untuk mendokumentasikan sebagai bukti. Yang kedua ada kalimat opini. Nah, kalimat opini ada 3 poin juga. Yang pertama, kebenarannya bersifat subjektif. Jadi bisa benar ataupun tidak gitu kan ya. Kalau fakta itu benar-benar terjadi, dan kalimat opini itu bisa benar ataupun bisa pun salah. Kedua, kebenarannya kedua menunjukkan peristiwa yang belum terjadi. Nah, kalimat opini ini bisa dibuat sebelum peristiwa itu terjadi. Misalkan pada tanggal sekian akan dilaksanakan maulid. Nah, itu kalimat opini yang akan terjadi. Nah, karena akan terjadi, kemungkinan tidak terjadinya pun bisa saja, karena ada suatu hal yang seperti itu. Kemudian poin ketiga, tidak adanya pendukung. Nah, kalimat opini ini bisa benar-benar kuat ataupun hanya kalimat opini saja, karena kalimat opini itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai karena tidak adanya pendukung. Kemudian kita lanjut ke D, cara membedakan kalimat fakta dan opini. Di sini ada beberapa penjelasan atau poin-poin dalam cara membedakan kalimat fakta dan opini, yaitu ada 5 ya. Kemudian yang pertama itu ada kalimat fakta, biasanya diikuti poin pertama yaitu kalimat fakta biasanya diikuti oleh data-data yang mendukung kalimat tersebut. Jadi biasanya ya wartawan tadi mereka meliput, mencatat untuk dijadikannya dokumen-dokumen pendukung. Kemudian yang kedua, kalimat yang bersifat objektif merupakan fakta, sedangkan yang bersifat subjektif itu opini. Ya, fakta itu subjektif, tidak kanan atau tidak kiri. Nah, sedangkan opini itu bisa kanan atau bisa pun kiri. Kemudian yang ketiga, sebenarnya yang sudah tentu benar merupakan kalimat fakta, sedangkan kebenaran yang masih meninggalkan perbedaan di dalam masyarakat berupa kalimat opini. Jadi kebenarannya udah kebenaran, dan kalau opini itu biasanya di masyarakat, entah itu benar ataupun kurang benar, ya biasanya ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, kalimat opini nyatanya berdasarkan pemikiran, kemungkinan, dan perasaan, sedangkan kalimat fakta berdasarkan data-data. Yang kelima yaitu kalimat opini sering menggunakan kata-kata seperti sangat, semakin, dapat, mungkin, sebaliknya, barangkali, menurut, dan lain-lain.